Sinyal rencana pembangunan tol Gilimanuk-Mengwi akan berlanjut, sebab Lembaga Manajemen Aset Negara atau Elman telah menganggarkan 500 miliar uang ganti rugi lahan yang akan dimulai di tahun 2025 mendatang. Berikut informasi selengkapnya. Seperti diketahui sebelumnya, masyarakat digantung terkait pembebasan lahan dan berapa kali demo mempertanyakan keberlanjutan mega proyek tersebut. Ketua Tim Pengadaan Tanah Tol Gilimanuk-Mengwi, Johannes Tumpal Panjaitan, saat dihubungi kemarin pada tanggal 16 Desember 2024 mengungkapkan, untuk target pembangunan konstruksi akan dilaksanakan pertengahan tahun 2025 mendatang. Untuk pembebasan lahan warga direncanakan di tahun 2025 akan direalisasikan. Mengenai waktu pastinya belum diberitahukan. Merujuk dokumen BPJT, proyek tol Gilimanuk-Mengwi telah masuk tahap prakualifikasi. Adapun jalan dengan panjang 96,84 km, perkiraan investasi hingga 25,404 triliun. Untuk dana pengadaan tanah dari Elman menganggarkan sebesar 500 miliar, tentunya ini belum semuanya. Lingkup proyek itu untuk melakukan pendanaan, perencanaan teknis, pengoperasian, pemeliharaan untuk keseluruhan jalan tol serta pelaksanaan konstruksi pada porsi badan usaha jalan tol. Seperti diketahui, proyek jalan tol Gilimanuk-Mengwi yang akan melintasi 3 kabupaten yakni Tabanan, Badung, Jembrana terus dipertanyakan, apalagi bagi warga yang terdampak. Sebenarnya warga tidak begitu peduli konstruksi tol ini akan dilanjutkan kapan. Yang terpenting lahan warga segera dibebaskan jika memang mau dilanjutkan. Karena sudah sangat terlalu lama warga terdampak terkatung-katung tanpa kepastian dengan kondisi lahan yang tidak bisa diapa-apakan. Bahkan yang rumahnya terdampak ingin merenovasinya saja harus pikir-pikir dulu. Pada intinya, utamakan dulu pembebasan lahannya. Setelah pembebasan lahan selesai, terserah mau dibangun kapan jalan tol ini, karena warga butuhnya hanya kepastian yang benar-benar pasti. Lagi pula, jika konstruksi ini dilanjut juga terkesan memaksakan, mengingat masih banyak lahan warga yang belum dibebaskan. Jika berpatokan pada jalan tol yang lain, biasanya konstruksi baru akan dilakukan jika pembebasan lahan sudah mencapai atau minimal 75%, sehingga proses pembangunan bisa berjalan lancar. Jika melihat perjalanan tol Gilimanuk-Mengwi ke belakang, konstruksinya terkesan dipaksakan, mengingat pembebasan lahan bisa dibilang belum ada 25%, tapi konstruksi tiba-tiba dilakukan, sehingga proyek mangkrak pun terjadi, terlepas dari berbagai alasan. Dan pada pemerintahan Presiden Prabowo kali ini, semua infrastruktur baru dikaji ulang. Mana yang bisa dilanjutkan dan mana yang harus ditahan terlebih dulu. Untungnya tol Gilimanuk-Mengwi masih bisa dilanjutkan, mengingat tahapannya sudah masuk lelang BPJT. Dan harapannya, semoga tim pembebasan lahan segera dibentuk dan segera bekerja, sehingga masyarakat terdampak tidak harus menunggu terlalu lama. Karena kita tahu sendiri, proses pembebasan lahan itu tahapannya panjang dan rumit, serta membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Semoga sesegera mungkin tim pembebasan lahan turun ke lapangan, mengukur, menginventarisasi lebih awal, sehingga harapannya proses pembebasan lahan bisa dilaksanakan di awal-awal 2025. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.